pagi Bapak Ibu terkasih sebangsa setanah air. Hari ini hari yang sangat berbahagia karena Sabtu 17 Agustus 2024 kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hari ini 79 tahun kita sudah merdeka. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita melanjutkan lebih jauh untuk Good Morning Maranatha Today, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kepadamu ya Allah sumber kehidupan. Kami sungguh bersuka cita karena sebagai suatu bangsa kami diberikan kemerdekaan. Dan kami sadar betul bukan semata-mata karena upaya dan jerih payah kami. Tetapi kami sadari itu semua karena kasih anugerah-Mu. Oleh sebab itu, para pendiri bangsa kami sudah menempatkan bunyi pertama sila Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Karena kami sadar betul apapun yang kami lakukan tanpa penyertaan, tanpa kasih Tuhan tidak akan bisa terjadi. Ya Allah, kami bersyukur buat hari ini. Jika sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya, Tuhan hadir sehingga setiap yang kami baca, yang kami dengar sungguh menguatkan iman kami dan menolong kami untuk bisa menjadi warga negara yang baik di tanah air kami tercinta Indonesia. Ini kami ya Allah, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum saya membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 26, sekali lagi saya menyampaikan salam merdeka buat kita semua. Sekali merdeka, tetap merdeka. Judul yang diberikan kepada kita pada hari ini, Merdeka dalam Beribadah. Izinkan saya membacakan Yohanes 4 ayat 21 bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, realita yang ada bahwa di beberapa daerah di Indonesia memang masih sulit untuk membangun gereja. Ini terkait dengan IMB, izin mendirikan bangunan. Namun hal ini tidak menyurutkan orang-orang percaya dalam beribadah. Bukankah kemajuan teknologi justru sangat memungkinkan untuk setiap orang dapat beribadah di rumah atau di tempat di mana mereka berada? Hal ini kemudian melahirkan gereja online, di mana kegiatan keagamaan dilakukan melalui platform digital. Umat beribadah secara virtual, mendengarkan khotbah, berdoa bersama, dan terlibat dalam kegiatan gereja lainnya dari jarak jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Nats hari ini merupakan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ketika memperkenalkan konsep air hidup yang melambangkan Roh Kudus dan hidup kekal. Melalui percakapan ini, Yesus mengungkapkan identitasnya sebagai Mesias dan mengajarkan bahwa penyembahan yang sejati tidak terikat pada tempat, tetapi harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. Perikop ini menekankan inklusivitas Injil yang ditujukan kepada semua orang, terlepas dari latar belakang etnis atau sosial mereka. Hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa dari penjajahan. Negara menjamin kebebasan untuk beragama dan beribadah. Hal itu bisa kita baca di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik itu di pasal 28E maupun di pasal 29 ayat 1 dan 2. Kita diingatkan bahwa ibadah atau penyembahan sejati jangan sampai dihalangi karena persoalan tempat. Kita memiliki kemerdekaan sejati melalui anugerah keselamatan dalam Kristus. Hal yang terpenting adalah kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan hidup benar dengan sesama. Kita juga diingatkan Bapak dan Ibu
Jangan sampai dengan adanya platform digital, kemudian gereja-gereja juga menjadi kosong. Platform digital diperuntukkan bagi saudara-saudari kita yang memang kesulitan untuk melakukan ibadah secara onsite. Tetapi bagi kita yang sampai saat ini, karena kasih Tuhan bisa beribadah secara onsite, marilah kita lakukan ibadah secara onsite sehingga kita bisa bertemu dengan saudara-saudari seiman secara langsung dan kita bisa juga saling menguatkan mereka sambil terus mendukung saudara-saudari kita yang belum bisa beribadah secara onsite sehingga pada waktunya mereka juga bisa beribadah secara onsite. Bukankah Alkitab juga mengatakan agar kita mensejahterakan kota di mana kita berada? Jadi dimanapun kita berada di belahan Indonesia tercinta, kita bisa terus menjadi surat-surat tertulis. Kita menjadi air hidup. Kita bisa menunjukkan kehadiran Kristus di dalam diri kita melalui sikap kita, ucapan kita, tindakan kita. Dan biarlah di atas semuanya itu kita ikut membangun negara tercinta, mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal baik yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya tentu saja kesejahteraan dan kebebasan di dalam beribadah. Kita dukung di dalam doa. Kiranya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus bekerja dan kita menunggu hasil dan waktunya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Refleksi buat kita semua, gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, kiranya ini menolong kita untuk terlibat secara aktif di tempat dimanapun kita berada. Termasuk tentunya ketika kita berada di Universitas Kristen Maranatha yang kita cintai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih kami diingatkan bahwa tempat bukanlah halangan bagi kami untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk menjadi pengikut Kristus. Kemajuan teknologi mendorong setiap kami dapat memanfaatkan di dalam membangun relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan, sumber hidup kami. Terima kasih buat hari ini Bapak. Kami berdoa agar dimanapun perayaan 17 Agustus dilakukan di seluruh tanah air, bahkan juga bagi warga negara kami yang tinggal di negara lain, kiranya semua dapat terlaksana dengan baik, bukan hura-hura, tetapi sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas kemerdekaan yang telah diraih. Terima kasih kami juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, Tuhan tetap jaga pelihara agar dari waktu ke waktu kehidupan berbangsa dan bernegara kami terus semakin baik. Begitu juga kami berdoa buat Maranatha, kampus kami, berkat Tuhan terus tercurah, khususnya penerimaan mahasiswa baru yang sudah berlangsung dan juga akan diikuti dengan berbagai kegiatan-kegiatan dalam menyambut adik-adik kelas mahasiswa baru. Tuhan menolong sehingga panitia dapat menyiapkan acara yang bukan saja menunjukkan kegembiraan sukacita, tetapi di dalamnya pesan-pesan pendidikan juga tersampaikan. Terima kasih ya Allah untuk waktu kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ini doa kami dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya akan membacakan visi misi Universitas Kristen Maranatha untuk kita semua. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian Bapak Ibu keseluruhan pertemuan hari ini. Tuhan menolong memberkati kita semua dan saya akhiri dengan salam integrity, care, excellence.